Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya NIM A1H1 Saya akan menjelaskan materi strategi pembelajaran. Langsung saja, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, perangkat, aktivitas, dan yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran juga didefinisikan yaitu dengan sebuah perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan yang dibentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meraih sebuah pendidikan tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis strategi pembelajaran. Ada beberapa jenis strategi pembelajaran, yaitu 1. Strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran langsung adalah jenis strategi pembelajaran yang kadar memiliki pusat kepada guru yang paling tinggi, tetapi strategi ini sering dipakai, contohnya seperti suatu ceramah, pertanyaan didaktif, kemudian pengajaran eksplisit, latihan, dan juga demonstrasi. 2. Strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Strategi pembelajaran tidak langsung adalah jenis strategi pembelajaran yang menggambarkan terdapat bentuk terlibatnya siswa yang paling tinggi karena guru memiliki peran sebagai penyelidikan, pengembaraan inferensi data, dan pembentukan hipotesis. 3. Strategi pembelajaran interaktif. Interaktif instruction. Strategi pembelajaran interaktif yaitu jenis strategi pembelajaran interaktif mengarah kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antar siswa. Kemudian 4. Strategi pembelajaran melalui pengalaman adalah strategi pembelajaran memakai sekuensi induktif dan mengarah pada pusat siswa dan juga orientasi pada suatu kegiatan. 5. Strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri adalah jenis strategi pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk membangun adanya inisiatif perseorangan, kemandirian, dan juga peningkatan diri. Selanjutnya, konsep dasar strategi pembelajaran. Menurut Mansur 1991, terdapat 4 konsep dasar strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sarana yang akurat. 3. Memilih dan menetapkan prosedur modern dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dan menunaikan kegiatan belajar. 4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan
dijadikan umpan balik untuk perumpamaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Baik selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi dalam memilih metode. Yang pertama, tujuan hendak dicapai. Tujuan hendak dicapai adalah sasaran yang tujuan dari setiap kegiatan belajar mengajar setiap guru hendaknya memperhatikan tujuan pembelajaran. 2. Materi pembelajaran. 3. Peserta didik. Peserta didik sebagai subjek belajar memiliki karakter yang berbeda-beda, baik minat bakat, kebiasaan, motivasi, situasi sosial, lingkungan keluarga, dan harapan terhadap masa depan. Kemudian selanjutnya D di situasi, E fasilitas. Selanjutnya media dan sumber belajar. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk upaya terjadi proses pembelajaran. Sanjaya 2008 menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang terjadi di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalkan hasil belajar. Optimal hasil belajar juga dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar saja, namun dilihat juga dari proses belajar yang berupa interaksi siswa dengan berbagai sumber belajar yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar dan mempercepat pemahaman. Baik, selanjutnya media berdasarkan jenis dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, media audiovisual. Media audiovisual adalah media berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif baik verbal maupun non-verbal. 2. Media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini menyampaikan suatu informasi berupa gambar dan visual. Ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, kemudian slide, foto, dan gambar atau lukisan. 3. Media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media. Yang pertama dan kedua, media audiovisual dibagi dalam dua. Yang pertama, audiovisual murni. Audiovisual murni itu baik unsur maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti video atau kaset. Yang B, audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambar berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film, gambar yang berasal dari proyektor, dan unsur suaranya berasal dari tape record. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.